Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia di tempat yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita, anak cucu kita, fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ketika sebuah majelis dibacakan ayat-ayat Allah, maka Allah menghargai dengan mengirim para malaikatnya ikut hadir mengamini doa-doa kita. Betul? Karena itu senyampang dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Kok paling panjang kelihatannya. Tapi nggak apa-apa, sepertinya kita senasib gitu. Pepatah mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang, katanya begitu. Ibu bapak rahimakumullah, sepertinya kangen sekali. Berapa tahun ya nggak ngaji di sini ya? 3 tahun lebih ya. Pandemi sejak pandemi. Baik, saya sebagai pengantar setelah sekian tahun nggak ketemu menyampaikan pesan sederhana saja, yaitu tetap bahagia di menghadapi bencana, ya. Tetap bahagia menghadapi bencana. Bapak Ibu rahimakumullah, makna bencana adalah ada perubahan-perubahan yang sangat radikal. The world is changing, katanya begitu, ya. Perubahan karena pandemi, perubahan karena teknologi, dan perubahan karena perubahan masalah ekonomi. The world is changing. Para akademisi menyebut karakter perubahan ini betul-betul tidak bisa dipersiapkan atau diperkirakan. Makanya karakternya biasanya disebut VUCA. Pernah dengar? Volatile. U. Uncertainty. C. Complexity. A. Ambigu. Pernah dengar? Nah, nek basa Surabaya ruwet pol. Nah, gitu aja. Pokoknya ruwet pol. Untuk selamat menghadapi perubahan ini, untuk survive menghadapi gejolak perubahan ini, bukannya sulit, tetapi sulit sekali. Pak Noh menggambarkan, Profesor Noh, perubahan ke depan, ekonomi, badai macam-macam, itu digambarkan larinya kenceng seperti deret ukur. Sementara kemampuan kita menghadapi tantangan ini, percepatannya lamban seperti deret hitung. Pernah masih ingat? Deret ukur, deret hitung, matematika SMP. Kok yang belakang diem, ketokane mbiyen gak iso, saiki lali ketokane. Wis gak apa-apa. Ukur itu 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 dan seterusnya, ya. Hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kurvanya kira-kira begini, tantangannya begini, ya. Kemampuan kita naiknya pelan-pelan begini. Sehingga semakin kemari banyak orang yang gagap, tidak siap menghadapi perubahan dunia yang seperti ini. Nggak usah jauh-jauh, mbah-mbah, gitu, nenek mengawasi polai putu, sakit namun mboten. Putu ini nyekel gak gadget, gak karuan, mbahe apa tuh iku cu. Kita kira-kira begitu kan. Gak iso mengendalikan.
Nggih, dulu zaman saya pokoknya anak gak dolan ning omah iku seneng lega, betul? Nggih, zaman Pak Ustadz kok begitu nggih. Saiki anak ning omah tengok-tengok ning kamar gak metu-metu, seneng napa senep? Senep. Arep ngecek ira iso piye carane. Banyak orang nggak siap. Nggak siapnya ini disebutkan banyak orang, mohon maaf, lulus cum laude di kampus akademik tetapi gagal menghadapi ujian di kampus kehidupan. Betul? Contoh yang paling viral adalah Ferdi Sambo. Gitu. Betul? Akademik pinter, lulus, nggih, jenderal, tetapi di kampus kehidupan tak siap, gagap menghadapi ujian, mungkin berupa tahta dan harta, sehingga buat drama Korea pun gagal. Gitu. Bu Putri diperkosa kok cengengesan begitu. Gitu. Gitu ya. Oke, saya teruskan. Menghadapinya, nyun sewu, ibu bapak, tak cukup hanya bekal kemampuan atau cerdas intelektual, tak cukup hanya dengan kaya finansial, tak cukup hanya dengan kuat, cantik secara fisikal, tetapi harus kokoh, kuat secara spiritual. Saya tegaskan, boleh panjenengan cerdas intelektual, kaya finansial, matang emosional, tetapi kalau tidak kokoh spiritual, panjenengan belum tentu lolos melewati ujian kehidupan yang ruwet tadi. Contoh, ngapunten, Bapak Ibu, yang ketangkep KPK karena korupsi itu orangnya kaya apa kaya pol? Orangnya pinter apa pinter sekali? Mengapa masih korupsi? Kurang nopo? Kurang nopo? Kurang ajar, betul gitu. Ya kurang spiritual tadi. Kurang spiritual tadi. Lagi, harta gak kurang-kurang. Terakhir malah 1 triliun. Jenengan 1 triliun 100 triliun. Jenengan ngerti 100 triliun itu nole piro? Nole gak ngerti, makanya jenengan gak oleh rezeki 100 triliun. Guyon-guyon. Nah, apa itu spiritual? Adalah kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika panjenengan di masjid atau di musola, tidak hanya ketika umroh atau puasa. Nah, umroh puasa kan Allah dekat gitu ya. Tetapi Allah hadir ketika Anda berkeluarga, nggih, neng pasar, bekerja, bercanda, ya, di mana saja, menghadapi masalah kapan saja, sebesar apa saja, di mana saja. Allah hadir. Itu namanya spiritual. Ibu, spiritual itu membedakan dengan ritual. Ya. Dalam kaidah akademik membedakan dengan ritual. Umat Islam kebanyakan kuat ritual tetapi lemah di spiritual. Ini bukan saya yang menuduh, tetapi penelitian yang dilakukan oleh 2 orang profesor dari George Washington University bertitel How Islamic Are Islamic Countries. Bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Metodologinya sederhana. Dari Al-Quran dan Sunnah diambil value, nilai-nilai Al-Quran yang universal. Muslim itu harus jujur, disiplin, ya, bersih, menghargai. Muslim itu senyum. Islam itu memberi, entengan. Apalagi? Islam itu apalagi ya? Adil, peduli, kira-kira begitu. Ada 100 nilai lalu dipakai untuk memotret 208 negara. Negara mana yang perilaku penduduknya paling cocok dengan kriteria Al-Quran tadi. Lalu di ranking. Ternyata ranking yang paling cocok terbanyak adalah Selandia Baru, nomor 2 Luxembourg,
Ireland, Iceland, Denmark, Finland. Indonesia nomor piro kok gak nongol-nongol. Indonesia ranking 105 dari 208. Timur Tengah 90 ke atas, Malaysia 35. Kesimpulannya, umat muslim sedunia lebih suka dengan semarak ibadah ritual untuk kepuasan individual, tetapi abai kering dengan aspek spiritual untuk kemaslahatan sosial, untuk pekerja-kerja yang profesional, untuk karya-karya amal. Contoh, haji umroh itu ritual, betul? Untuk haji antri 20 tahun dilakoni. Untuk umroh saben tahun dilakoni, betul? Tetapi ratusan jutaan orang Indonesia pulang umroh, pulang haji, tapi negeri ini tak pernah sepi dari kasus korupsi. Di departemen jenengan saya ngomong itu. Gitu. Artinya ritualnya oke, spiritualnya yang belum oke. Itulah maka dalam buku yang saya tulis, ada 8 buku kira-kira, semua berbicara tentang spiritualitas. Mulai pekerja, spiritualitas leadership, yang terakhir spiritual parenting. Nah, beri judul bukan sekedar ayah biasa. Artinya ayah luar biasa, bukan ayah biasa di luar, kira-kira. Spiritual parenting. Karena saya melihat bukan saya yang ngomong, tetapi 2 orang profesor George Washington University yang menilai kelemahan umat ini karena spiritual. Sebetulnya ini bukan temuan baru. Abduh kalau nggak salah meneliti bahwa saya melihat orang-orang Islam itu ada di Timur Tengah, tetapi nilai-nilai Al-Quran itu diterapkan di negara-negara Barat. Pernah dengar ya? Sama substansinya. Nah, baik. Waduh rahimakumullah. Oleh karena itu yang lebih kita kokoh mestinya aspek spiritual di dalam kita menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Baik. Allah hadir, ini bahasa Al-Qur'annya adalah Allah dekat. Al-Baqarah menyatakan idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakan aku dekat, aku hadir, kata Allah. Allah itu dekat, Allah itu hadir. Ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Ya. Kalau berdoa, bermohon, mohonlah kepadaku, mintalah insyaallah aku, kata Allah, akan mengabulkan. Baik, apa implikasi kebahagiaan di dalam kemampuan menghadirkan Allah atau spiritual ini? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita iman itu artinya percaya, betul? Maka orang yang beriman harusnya implikasinya menjadi sosok yang percaya diri, pede. Karena punya Allah. Bukan pede karena sombong, aku kok, bukan. Pedenya karena punya backing Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Pede. Pede menghadapi masalah apa saja, di mana saja, kapan saja. Sebesar apapun jua. Pede menghadapi masa lalu namanya syukur, pede menghadapi masa depan namanya sabar atau optimis. Kalau ada orang yang mengaku beriman kok tidak pede, saya khawatir ada masalah dalam keberimanannya. Meskipun orang itu tiap malam zikir pakai Asmaul Husna, pakai tasbih sampai merotoli. Gitu ya. Kok gak pede, ada something wrong. Ada kata orang Joko Sembung naik ojek gak nyambung cek, gitu ya. Lisannya menyebut asma Allah, hatinya gak nyambung
Allah itu maha dekat. Tak berlebihan kalau kemudian Allah Rasulullah bersabda, iman itu sederhana. Nisfahu asyukru, nisfahu asyabru. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Betul? Ada pintu surga namanya pintu syukur, ada pintu surga namanya pintu sabar. Bapak Ibu, ada keluarga ahli surga. Pernah saya ceritakan di sini belum ya? Modalnya itu syukur dan sabar. Pernah? Keluarga ini di Timur Tengah, suaminya itu orang Ethiopia. Orang Ethiopia itu kulitnya hanya 2. Kalau enggak hitam, ya hitam pol. Gitu. Yang putih cuman giginya sama matanya kelop-kelop begitu ya. Tapi istrinya cantik putih dari Palestina. Saking cantiknya, si suami ngelihatin terus kemanapun istrinya pergi sampai salah tingkah lalu bertanya, ngapain toh Pak, kok kamu ngelihatin terus begitu? Kata suaminya, apakah aku tidak boleh menjadi suami yang bersyukur? Ingatasi saya seitem ini kok dapat jodoh secantik kamu. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ini menjadi tiket kita berdua masuk surga. Papa masuk surga lewat pintu syukur, sedangkan saya masuk surga lewat pintu sabar. Sabar di bojo wireng, welek, pelit, ngamuan misalnya. Jadi pesan moral buat ibu-ibu di belakang, barangkali ada yang bernasib sama dengan ibu Palestina tadi, pesan moralnya sama. Ibu-ibu disyukuri, disabari, ditelateni, diopeni. Nggih. Nek ijik ngamukan ya jarno ae, kok mati-mati dhewe. Guyon-guyon. Syukur, sabar, dan kemudian modal berikutnya adalah simplicity. Apa itu syukur? Bukan makna Jawa. Nek versi Jawa gampang, yaitu syukuran. Biasanya nek undangan syukuran mesti mangan-mangan, betul? Kok syukuran gak mangan-mangan dirasani tonggo teparo, betul nggih? Tetapi yang sulit itu bersyukur versi Al-Qur'an. Pak Imam tadi rakaat kedua masih ada yang mendengarkan menyatakan qalilam ma tashkurun. Sedikit di antara kula lan panjenengan sami yang pandai bersyukur kepada Allah. Ini syukur yang ini. Apa itu? Be positive. In the negative situation is not naif. It's truly bersyukur atau self leadership. Tetap positif action meskipun keadaannya nyata-nyata negative situation. Keadaannya jelas-jelas lagi krisis ekonomi pasca pandemi, ya toh? Banyak PHK, ya toh? Wis rodok wedi diweden-wedeni karo Pak Jokowi, karo Bu Menteri. Katanya 2023 itu terjadi resesi, ya toh? Jenengan wis krasa kan? Ibu-ibu yang buka lapak kaki lima di mana-mana itu sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Ndelok tok ya begitu ya. Ya Allah ya. Meskipun negative situation, jangan berhenti berbuat kebaikan. Positive action. Hanya bedanya saja, nek dulu rezekinya banyak, mungkin memberi materi, sedekah, infak. Sekarang rezekinya agak kurang, memberi simpati. Apa itu? Memuji, menghargai, bersilaturahmi, memberi nasihat. Betul? Ya. Yang ketiga, kalau masih juga sulit, memberi empati. Ya, podo-podo susah, yuk podo sing kompak menerima kesusahan. Kira-kira begitu ya, kira-kira. Memberi empati. Ini yang seringkali kita jarang melakukannya. Be positif. Bapak Ibu rahimakumullah. Monggo jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Itu makna syukur. Almarhum bapak saya menasihati, nak le, kamu besok nang diwai sing entengan tulung liyan ya nak. Ojo pretungan, ojo transaksional. Begitu? Kalau orang itu gak ngerti balas budi, gak usah risau nak.
Nanti Allah menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Kalau orang lain nggak ada yang menolong kamu, nggak usah risau. Nanti ada orang lain yang akan menolong anak cucumu. Yakin? Kok gak patah yakin semburi kita ya? Yakin? Nek gak yakin kalau dalili jenengan nanti ya. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ternyata ini bukan janji bapak saya, janji Allah Ta'ala. Barang siapa yang gelek suka memberi, berbagi, berkontribusi, menolong karena takwa, bukan karena siapa. Lalu kedua, yakin. Kalau nggak yakin nggak dapat. Akan adanya balasan dari Allah, maka fasanu yassiruhu lil yusra. Sak tekliwere akan dimudahkan hidupmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin? Bu, tak coba laksanakan semampu saya. Ada orang datang minta tolong tak tulungi, ada orang minta nasihat tak nasihati, ada orang utang tak utangi. Enggak punya uang ya tak semayani gitu. Alhamdulillah hidup saya dimudahkan oleh Allah yang saya rasakan. Gitu. Anak saya 6, alhamdulillah anak 6 wis payu kabeh, sold out gitu. Cucu saya hampir 11. Gitu. Dimudahkan oleh Allah saudara. Tapi tadi Bu ya harus tetap berbuat baik. Kadang-kadang tanggo teparo kan aneh-aneh Bu nggih. Awake dhewe ngeteri tangga ya jajan sak piring. Wis gak matur nuwun, piringe gak dibalek-balekne. Wonten ten niku. Wonten tiange nggih dugi. Ndak datang orangnya. Betul nggih? Memberi. Kalau penjenengan nggak pernah pergi, nggak punya materi, memberi empati. Empati itu memuji, menghargai. Saya ketua RT Bu, tapi RT saya agak keren. Ya. Kenapa? Hanya 50 kakak, tetapi bertabur bintang. Ada 2 Kapolda Riau, Pak Iqbal dengan Pak Nasri. Ya. Ada 1 Wakapol, Pak satu Wakasal ya Ahmadi Heri bintang 3. Anda bisa membayangkan kalau sebuah RT warganya saja bintang 3, kira-kira Pak RT-nya bintang berapa itu? Bintang 7, betul, alias pusing gitu, mumet ngopeni para jenderal tadi. Oke. Nah, ketika jadi RT kan renes ya Bu ya. Kemudian ada depan rumah, kemudian akikoh saya dikirimi ya. Apa Bu? 1 akikoh nok sate, nok gulai itu tak perlu ke Bu depan rumah Bu Yati. Sate ini enak tenan Bu, Masya Allah. Ini masake nang ndi? Pak Huda lepo wintere lah nyenengne wong. Dia bilang begitu kan, tak puji. Ibu, apa dampaknya? Ibu itu kemana saja ingat Pak RT. Neng Lumajang tukokne pisang tanduk, neng Batu tukokne jeruk, neng di tukokne Malang tukokne tempe kesukaan saya, ya. Renes napa renes? Modale napa? Modale napa? Memuji, berempati. Gak gawe duit, renes ta omong ngono. Menyenangkan orang. Oleh karena itu demikian para suami, Rasulullah mencontohkan, nek gak duwe duit, ojo mentang-mentang, beri simpati kepada istri. Betul? Apa? Memuji, menghargai. Belakangan banyak suami piawai memberi nafkah materi berkecukupan, tetapi pelit memuji istri dan anak-anaknya. Betul? Loh, ibu-ibu bilang betul loh, Pak. Padahal Rasulullah itu pandai memuji. Aisyah istrinya dipanggil dengan Ya Humairah, wahai yang pipinya merah delima. Betul? Ibu-ibu mencoba meniru, pipinya di blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak roto pisan. Tapi sayangnya gak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh lu, kira-kira begitu. Betul? Iyalah, kalau materi panjang udah pensiun ya, sudah nggak bisa memberi nafkah bercukupan, iyalah memberi empati dan simpati kepada istri. Oh, terus pensiun galak gak karu-karuan, malah baperan, ngamuan gitu. Sapa sing gelem ngopeni kaya ngono kuwi? Kira-kira begitu, guys. Yang kedua, Bu, krisis ekonomi ini seringkali do baperan, do ngamuan, nggih.
Ingat nggak cerita Khalifah Umar? Ada seorang sahabat zaman Khalifah, ya, itu tiap hari diomelin sama istrinya. Takut KKDRT, kemudian suami ini curhat konsultasi kepada rumah Khalifah yang sederhana. Mau ngetok pintu nggak jadi. Kenapa? Di dalam rumah kedengaran Khalifah Umar yang gagah berani, setan saja takut, itu ternyata sama diomelin sama istrinya. Dan Khalifah Umar diem, tidak membentak, tidak membalas. Lalu sahabat tadi balik kanan, ya, baru beberapa langkah Khalifah Umar keluar. Sahabat balik, kenapa nggak jadi ke sini? Iya Khalifah tadi mau konsultasi. Tentang apa? Istri saya cerewetnya, masya Allah Khalifah, tanggal 6 cerewet, tambah tuwek, tambah nemen katanya begitu. Nah, terus kok nggak jadi? Malu Khalifah. Lah kenapa kok malu? Loh ternyata Khalifah Umar tambah nemen katanya begitu ya. Wahai sahabat, berempatilah kepada istrimu. Apa Ibu? Beri empati, jangan hanya memberi belanja atau materi, beri simpati, beri empati kepada istrimu. Empati itu if I were you, jika seandainya aku jadi kamu. Jika seandainya laki-laki jadi istri, repot. Betul nggih? Subuh isah-isah, mari ngono olah-olah, umbah-umbah, ngeteri sekolah, sore jemput sekolah. Isak lagi arep mapan turu, mbok gugah gitu. Capek jadi itu. Ngopeni kamu, ngopeni anak-anak, ngopeni istri, ngopeni ibunya suami, ngopeni rumah, macam-macam. Ya, empati. Jadi memberi jangan pernah berhenti, meskipun situasi lagi krisis ekonomi. Setuju? Enggak bisa materi, simpati, empati. Ini yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sabar. Ibu bapak, sabar itu bukan ngelus dodo. Ngelus dodo itu sing ngelus dodo netok gitu. Sabar itu adalah bersama Allah menghadapi masalah kehidupan ini. Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari berpesan, kalau panjenengan mendapatkan musibah, cobaan, badai, jangan seperti anjing. Apa maksudnya? Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, begitu, anjing lari kemana? Lari kemana? Rebutan tulang sampai lupa kepada tuan yang melemparnya. Betul? Kita manusia beriman, kalau dilempar oleh Allah musibah, badai, jangan menghadapi masalah itu sendiri, apalagi dengan kesombongan akal budi. Lalu bagaimana? Mendekatlah kepada Allah. Nek bahasa Medion DP. You know DP? Niki wong desa napa wong kutha to? Tahu DP? Nggih, apa? Mendekat, merapat, nggih. Melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh penduduk langit. Betul? Dengan apa? Salat, tahajud, tadarus, sedekah, apalagi zikir, doa. Lalu mintalah kekuatan dari Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Yakin tidak ada kekuatan dari Allah. Lalu bersama Allah menghadapi masalah kehidupan itu. Itulah makna innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itulah makna wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. So, orang sabar itu gak baperan, gak ngamuan, gak panikan, gak uring-uringan, nggih. Orang ngamuan karena punya Allah. Wajahnya cerah ceria, senyum bahagia. Orang mecudut manyun koyok bemo, mboten. Itu orang beriman. Kalau ada orang beriman kok masih ngamuan, kata A'agim, pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapinya. Beban persoalan nambah, ilmunya gak gelem nambah. Golek duit angel gak gelem ngaji, ngopeni anak angel gak gelem belajar. Isine uring-uringan. Pesan orang tua kita, nak, urip
sepisan bebrayan aja padha gelek ngamukan. Pernah dengar? Sing sapa gelek ngamukan biasane budal dhisikan. Budal teng pundi? Kuburan gitu. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata laki-laki 65 tahun, wanita tembus 70 tahun. Tak survei sederhana betul. Di rumah ibu mertua saya, Sewulan, Masjid Basariah sampai Gapuro itu kira-kira hampir 1 kilometer rondo kabeh. Tapi tuwek-tuwek begitu. Sepantaran ibu mertua saya, betul? Bapake wis budal dhisikan kabeh. Kenapa begitu? Kata survei, laki-laki karena suka ngamukan, suka marahan, emosian. Yang kedua, laki-laki terlalu sering diomeli sama istrinya. Makanya cepet mati. Bu, kalau ngomel-ngomel sing tepo sliro, jangan dihabiskan hari ini. Kata televisi, to be continue for tomorrow gitu. Supaya bapak rodok panjang umurnya. Baik, sabar. Jadi bukan ngelus dodo, sabar itu hadirkan Allah menghadapi masalah. Ya, Allah dekat, qarib, kira-kira begitu. Baik, yang ketiga, untuk bisa kokoh spiritual dengan sikap syukur dan sabar itu harus simplicity, sederhana. Sederhana itu bukan kaya, bukan miskin. Kaya keadaan hidup, miskin keadaan hidup, sederhana pilihan hidup bijaksana. Baik, hari ini pasti banyak yang merasakan rezeki, gaji, pensiunan itu serba kekurangan. Betul enggak? BBM naik gak karu-karuan, ya. Nek mbiyen BBM naik dikit mahasiswa demo. Saiki iki naik gak karu-karuan, kok gak ono sing demo belas ya. Sing rame malah demo masak dok gitu. Betul? Merasa kurang. Untuk bisa cukup ada dua pilihan. Menaikkan cash in atau mengurangi expenses. Bisa nggih? Agar cukup dengan pensiunan gaji yang ada sekarang, pilihannya dua. Menaikkan cash in ya dengan berbisnis, berusaha atau apa ya. Masih mending kalau ada yang korupsi, ada yang nyolong, itu ngerepot betul ya. Atau mengurangi belanja, expenses. Enteng gampang yang mana kira-kira? Gampang yang mana? Mengurangi belanja. Namanya simplicity. Hiduplah sederhana. Apa bisa? Bisa. Allah berfirman, An-Najm. Kalau sederhana, maka wa annahu wa aghna wa akna. Allah, dialah Allah yang memberikan kecukupan kepadamu, rezeki kepadamu dan mencukupkanmu. Ada semacam garansi, jaminan dari Allah, Bapak Ibu, rezeki yang sampai kepada panjenengan sak temene cukup untuk hidup meskipun belum tentu cukup untuk membiayai gaya hidup. Cirinya gampang. Kalau situasi bencana, badai ekonomi ini, di rumah kok banyak gesekan, uring-uringan, pertengkaran. Ingat hukum Newton waktu SMP. Gesekan berbanding lurus dengan gaya-gaya. Masih ingat? Kalau di rumah banyak gesekan, mungkin uripmu kakean gaya. Gaya penampilan, pola makan, pola pergaulan, nomor 4 kakean pola. Nah, kakean pola itu marahi hidup tidak cukup. Betul? Orang tua kita menasihati, nak, urip iku sak temene sederhana, sing gare ruwet itulah pikiranmu. Betul? Nak, urip iku sak temene murah, sing garai larang ikulah gengsimu. Setuju? Kok ora patek setuju? Tak jelas ya. Saya mempraktekkan. Di rumah tinggal berdua, anak 6 sudah keluar semua. Nah, sering gak masak.
Sabtu, Ahad males gak masak. Ketimbang ribut ya sore beli pecel menanggal. Itu loh. Pecel wong Madiun kan hobine pecel ya. Depan SMA 15 ya. Itu 8.000 sudah ada lauknya, tempe apalagi peyek begitu ya. Tak bawa pulang. Ada jeruan, ada usus, ada telur puyuh nggak berani ngambil karena kolesterol. Ada daging, ya gak kepingin mergo sering seliliten gitu. Wis tuwek lah ono gitu. 4.000 tak bawa pulang, maem berdua cukup. Kadang-kadang anak wedok pulang atau ibu mertua datang, bagi 3 cukup. Bayangkan, berarti satu orang berapa? 3.000, 4.000. Murah napa murah? Murah. Sing darai larang itu maem dadak ngemol. 50.000 belum dapat minum, betul? Sing akan ngemol ya sapa? Nggih. Maem di rumah itu hidup, ngemol itu gaya hidup. Kalau panjangan stay pada simplicity, hidup tidak nuruti keinginan yang tidak ada habis-habisnya, insya Allah rezeki yang sampai kepada panjenengan cukup untuk hidup. Ibu, sayangnya sederhana ini adalah soft skill, tidak bisa diceramahkan, harus dilatih dan dilatih. Okay? Bukan hard skill. Hard skill itu how to know, apa yang perlu Anda ketahui. Kalau sederhana itu how to do. Jadi harus apa yang Anda kerjakan harus dilatih, dicontohkan. Oleh siapa? Orang tua, ayah, bundanya. Untungnya saya sendiri sudah melatih anak-anak saya sederhana. Ibu, soal makan saya itu sederhana. Urusan makan saya nggak suka iwak-iwakan, betul? Nah, iwak temenan rodok doyan biasanya. Jadi iwak plastik, iwak kertas, iwak-iwakan itu saya nggak begitu cocok. Oke. Maksud saya paling suka itu sayur tewel, ya, ludeh tewel, plus tempe goreng, terasi, ikan asin. Ikan asin itu satu ikan dipotong 4. Itu ngambil 1 gak berani nambah, mergo wasine gak karu-karuan, betul? Bisa untuk besok sampai lusa, plus blendrang tewel. Waduh, mantepnya luar biasa, betul? Dijamin tidak ada kolesterol asal tidak dicek di laboratorium. Setuju? Kandhane kok. Guyon. Anak-anak saya pastikan di rumah, nak, masakan ibumu enak atau enak tenan? Cocok di maem, gak cocok gak usah nyocot. Kalau kamu nyocot, kamu tidak hanya menghina Allah loh ya, kamu menghina ibumu yang ket subuh tangi saisah olah-olah nyepak nih kamu maem karek ngemprok ae kok nyocot, ngelarak nih hati. Anak-anak terbiasa nggak berani ngomel, kalau menunya nggak cocok, podo ngalih kluntrung neng pawon gawe indomie goreng dewi. Oh gak popo, gak cocok itu. Golek dewi, gak usah ngomel gitu. Terbiasa, disiplin, nggak berani ngomel dia. Berkendaraan, anak saya semua sekolah di Al-Hikmah, sekarang udah selesai semua. Tahu Al-Hikmah ya? Itu semua diantar mobil premium karena SPP-nya aja 2,4 juta. Nek jangan sholat duhur di Al-Hikmah ya gitu, itu yang jemput TK itu mobilnya Alphard, Pajero, Fortuner, gak ada sing elek pokoknya. Itu mesinnya nyala semua. Nunggu 1 jam mesin nyala semua. Ketoke pemiliknya duwe pom bensin kabeh. Anak saya mulai kelas 2 SD sampai kelas 1 SMA naik sepeda ontel. Ya, nggak jauh sih dari rumah saya itu Gayung Sari Mustakbar sampai Al-Hikmah. Kalau SMP agak jauh ya, 2-3 kilo sampai yang di Injoko sana. Naik sepeda ontel. Minimal dia simplicity, tetap
survive menghadapi orang-orang kaya, pede menghadapi orang-orang kaya meskipun naik sepeda. Ketua OSIS, sekretaris OSIS, ketua satu, begitu ya, tetap pede. Nah, alhamdulillah sampai sekarang sederhana, terkontrol. Anak yang nomor 3 pulang dari Turki ketika istrinya hamil tua di sekolah Turki di mana, di Jogja. Kos kontraknya di desa, kira-kira 12 km dari Jogja. Nah, tak pesan, istrimu hamil tua, rumahmu di desa, kamu nggak butuh mobil dah. Sewaktu-waktu troso tidak repot cari taksi karena di desa. Apa jawabnya? Enggak bah, belum perlu katanya. Ono tah anak dikasih mobil bapak gak gelem lu. Saya kaget ketika istrinya melahirkan di Jakarta, ibunya pulang, anaknya masuk rumah sakit, kena kuning itu loh Bu, di apa? Di open kok kayak pitik apa? Inkubator itu 4 hari. Saya tengok, saya tanya, nak kamu punya uang untuk apa bah? Yo nebus anakmu itu. Punya bah, piro le? Tabunganmu ada 50 juta lebih bah. Loh kok akeh? Rencana untuk daftar haji berdua bah. Mak jelep walah nak kamu lebih hebat ketimbang abah. Manten anyar sing diurusi bukan kredit gadget, bukan kredit motor, bukan kredit furniture, tetapi daftar haji. Meskipun antriannya 16 tahun, tetapi catatan di lauh mahfud tidak pernah pakai antrian panjang. Betul? Belum lama 3 bulan yang lalu anaknya sudah playgroup TK. Saya tanya, Le, di Depok itu loh, rumahnya Depok, ada mobil murah-murah, tak bantu tah? Ya, kalau kamu keluar dengan anak-anak gak kudanan, karena kakak adiknya punya mobil semua, meskipun mobilnya morotuwo, ya gak apa-apa lah pokoknya gitu. Tak tanya. Apa jawabnya? Bah, kalau punya mobil itu bayar pajaknya 3 juta paling enggak. Berarti tiap bulan harus menyisihkan berapa? 300 ribu. Padahal kalau saya ke mertua kemana-mana itu sebulan gokar itu enggak sampai 200 ribu. Enggak usah dulu bah. Ya Allah nak gitu. Nah, sebulan tak tawari lagi. Ada mobil 1200 cc nak murah. Itu pajaknya juga hanya 1,2 juta. Mau tak beri? Ya toh? Berarti sebulan cuma nyisihkan 100 ribu rupiah. Mau? Masih mikir dia. Jangan dulu bah. Gak mau. Masih gak mau. Jangan dulu bah. Jadi dia menurut saya cerdas membedakan mana keperluan, mana keinginan. Kalau belum keperluan, meskipun gratisan dari bapak dia tidak mau menerimanya. Ibu, saya punya yakin kalau anak-anak seperti ini tetap istiqomah, dia jadi DPR, wali kota, pejabat, tidak akan korupsi hanya gara-gara pengen punya mobil. Dikasih bapak gak gelap-gelap teman-teman. Nah, maksud saya itu kalau manfaatkan kondisi ini untuk menanamkan hidup sederhana di anak-anak kita. Terakhir tinggal 1 menit. Syukur, sabar, simplicity. Ternyata dalam buku The 7 Laws of Happiness, tulisan Arfan Pradiansyah, itu fondasi hidup bahagia. Jadi rumah bahagia itu ada 7 komponen. Fondasinya syukur, sabar, sederhana. Pilarnya giving, forgiving, dan kemudian love. Nanti lain waktu. Atapnya adalah surrender atau pasrah. Nggih, saya kira cukup nggih. Sampun ngesuk manu, dan itu pecelnya sudah kelihatan di belakang. Siapa rawon gitu ya. Kita akhiri pas bunyi dengan doa kafarat. Oh, monggo. Monggo, ada pertanyaan. Monggo. Biasanya untuk suruk masih 10 menit bisa nggih. Monggo. Mic-nya? Enggak ada mic, enggak ada. Monggo. Mic-nya yang enggak ada. Monggo. Ini pakai ini? Duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini sebenarnya sudah lama saya tunggu. Saya baru kali tampil karena Ustadz ini. Karena biasanya masih ada masalah-masalah baru yang perlu kita bicarakan. Orang bertanya itu macam-macam. Ada yang nguji. Ada yang ngenyek. Ya ada yang asbun asal bunyi. Jawab ya gitu. Saya sulit nyebut beliau ini. Sebut kiai atau ustadz aja sementara ya. Nah, begini. Tadi secara gambaran dunia kan begini ya. Menyimpul ini. Saya ingin nanya nih. Bagaimana Ustadz menterjemah pada suatu saat Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, pada saatnya kalian berada dalam satu masa yang semua tidak sayangi, tidak senangi. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau begitu pada sampai saatnya apa yang harus kami lakukan? Rasulullah mengatakan begini, Anda bekerja sesuai tugas masing-masing sambil menuntut kepada Allah tentang hak Anda. Selesai. Nah ini barangkali sekarang ini seperti itu ya. Pertanyaan saya Ustadz ya, bagaimana Ustadz menterjemah gambar Rasulullah itu dengan situasi kita sekarang ini? Cara menyelesaikannya, apakah cukup dengan pendekatan ceramah begini saja, atau dalam pendekatan kerja nyata? Ceramah ini dulu sudah pengalaman ya. SK apa dia yang ceramah menangis, saya ikut itu tahun berapa tuh, bayarnya mahal, 2 juta lebih Pak Edi yang bayarnya di Jakarta. Saya dijemput ke rumah, diajak makan, dibayar Pak Edi 2 juta lebih satu orang, suami istri 4 juta dibayar Pak Edi itu. Banyak pejabat nangis macam-macam. Tapi nyatanya sekarang gini-gini aja. Ya. Disumpah jabatan macam-macam tanda gini. Nah, sekarang apa cukup itu ada pendekatan bagaimana? Ya ini barangkali ya. Nah. Siap. Matur nuwun, sudah bisa menangkap maknanya. Apakah cukup pendekatan dakwah menghadapi situasi ini? Jawabannya tidak cukup. Lalu perlu apa? Perlu restorasi kepemimpinan ala Nabi. Itu bahasanya 1 jam sendiri. Insya Allah lain waktu. Restorasi. Tetapi kalau ditanyakan, saya kutip satu hadis. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati wa bilisanih, wa illam yastati wa biqalbihi, wa idza at'aful iman. Kalau panjenengan melihat kemungkaran itu ketidakadilan, ketimpangan utara selatan seperti dibahas dalam KTT G20 kemarin ya, kezaliman, kemaksiatan dibiarkan, maka rubahlah dengan tanganmu, artinya kepemimpinan, artinya kekuasaan. Ya. Kalau nggak mampu, baru dengan lisan, dan ini nggak efektif, kira-kira begitu. Ya. Dan yang ketiga, kalau nggak mampu dengan hati, itu selemah-lemah iman. Bayangkan ada lagi sebagian yang menari-nari bahagia di atas kezaliman dan kemaksiatan. Ada atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Ini kelihatannya nggak dengar hadis ini, jadi nggak punya iman kelihatannya. Wong dengan hati aja selemah-lemah iman. Ini menikmati kezaliman. Kira-kira, ya itu tadi.
Maka nggak cukup dengan lisan, harus peduli pada kepemimpinan kekuasaan. Contoh, seandainya Doli diselesaikan oleh kepemimpinan Bu Risma, selesai dalam waktu 1-2 tahun. Seandainya Doli diselesaikan dengan ceramah, dengan dakwah, diundang ketika maulid, ada parade maulid, parade ceramah 1 bulan, diundang ustadz-ustadz top dari Jakarta. Kira-kira Doli itu tambah sepi napa tambah rame? Tambah rame, jamaah pengajian toko kabeh. Ati bapak-bapak gak mulih-mulih gitu. Murak-murak lali dalane gitu. Betul? Tambah rame. Tetapi dengan kekuasaan kepemimpinan Bu Risma yang ngerti tentang kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah kemungkaran, kemaksiatan didahulukan ketimbang membangun jalan, membangun prasasti, membangun gedung, membangun tol. Belakangan, dulu kan mafasid, kemungkaran. Dia tahu itu. Makanya pasang badan untuk menyelesaikan. Selesai 1-2 bulan, 1-2 tahun. Meskipun dia pasang badan. Setiap pulang dari Doli, saya mengundang dia testimoni, itu di rumah kayak orang disantet katanya. Sewakit semua. Sampai dia pamitan kepada keluarganya. Karena sudah maju kena, mundur kena. Ayah, anak-anak, kalau saya harus mati gara-gara menyelesaikan kemaksiatan di Doli, ikhlaskanlah. Insya Allah kita akan ketemu di surga nantinya. Begitu pemimpin itu. Pasang badan ketika harus menghadapi resiko. Enggak enak fasilitasnya, enggak mau resikonya. Betul? Di DKI ada sosok pemimpin Anies Baswedan. Masih ingat? Awal jadi gubernur ada tempat maksiat yang tidak tersentuh oleh pejabat. Namanya tidak tersentuh oleh aparat. Namanya Alexis. Ya, FPI demo mental. Tetapi dengan tanda tangan gubernur, urek 2 minggu tutup sampai sekarang. Kekuatan kepemimpinan. Oleh karena itu kepemimpinan menjadi perlu. Bagaimana mempersiapkannya, insya Allah lain waktu. Kalau diingatkan tema bulan depan, restorasi kepemimpinan. Ini penting, gak cukup kita hanya ngaji seperti ini. Saya kutip saja tulisan pendapat Tun Nakwib Al-Atas. Kita kan punya 2 tugas Bapak ya, kekhalifahan dan pengabdian, betul? Dunia ini kacau gara-gara ada 2 ekstremitas. Apa itu? Ini. The most dangerous creature in the world. Makhluk paling berbahaya di dunia adalah mereka yang sadar sebagai khalifah, at the same time he is forgot as Abdullah. Sadar sebagai pemimpin khalifatullah, tetapi lupa dia sebagai hamba Allah. Ugal-ugalan, urak-uraan, tidak karu-karuan. Contoh yang paling viral adalah sekelompok seperti Verdi Sambo. Kira-kira seperti Verdi Sambo itu jumlahnya 1 atau banyak? Sampai saya ngomong loh ya, duduk aku loh ya. Pemimpin tapi nggak ingat hamba Allah. Sebagian yang lain, saya tahu beliau tanya soal ini, adalah umat Islam. Ya, yang the most useless creature in the world, manusia yang paling tidak berguna, ya, paling tidak berguna di dunia ini adalah mereka yang sadar sebagai Abdullah, tetapi lupa at the same time forget as Khalifatullah. Saat yang sama dia lupa sebagai Khalifatullah. Neng masjid, tadarus, ngaji, dakwah ya, kemudian apalagi poso, sedekah, tapi dia lupa, abai tugas Khalifatullah, memimpin pemimpin yang baik, menyiapkan anak cucu generasi pemimpin, lupa. Kalau dunia diisi dengan makhluk yang paling berbahaya, yang kedua makhluk yang paling konyol, useless, kira-kira dunia ini mau seperti apa ke depan keadaan? Makanya kita harus peduli
Abdullah ini ayo peduli kepada persoalan khalifatullah. Menyiapkan anak-anak jadi qurrata a'yun dan waj'alal muttaqina imama, dan jangan biarkan 2024 pemimpin dipegang oleh orang-orang yang tidak jelas akhlak adabnya. Itu jujur aja. Siapa monggo, tetapi nanti saya kira penting. Itu penting. Kalau enggak, anak cucu kita habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafat majelis. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.